Apabila seorang muslim dinyatakan meninggal dunia, maka kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua, tutuplah kedua matanya dengan menggunakan kain kasa dan diplester. Ketiga, tutuplah mulutnya dengan cara mengikat dagunya dengan menggunakan kain kasa. Keempat, luruskan kedua kakinya perlahan-lahan dan diikat pada pergelangan kaki dan ibu jari. Kelima, sedekapkan kedua tangannya di atas dada dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian diikat dengan kain kasa. Keenam, tutuplah seluruh tubuhnya dengan menggunakan kain. Setelah semua peralatan tersedia, maka jenayah segera dimandikan. Adapun cara memandikan jenayah adalah sebagai berikut. Pertama, jenayah hendaklah ditempatkan di tempat yang lebih tinggi untuk memudahkan air mengalir dan di tempat tertutup untuk menjaga aurat. Kedua, bujurkan jenayah di tempat tidur diutamakan menghadap kiblat dengan kepala sebelah timur. Jika tak memungkinkan, maka kepala di sebelah utara. Atau kemanapun kita membujurkan jenayah tersebut tidak dilarang karena keterbatasan tempat. Ketiga, lepaskan pakaian jenayah dan juga lepaskan tali pengikat dagu, tangan maupun kaki, dan juga lepaskan plester jika ada. Keempat, kemudian tutup jenayah menggunakan kain agar tidak terlihat auratnya. Kelima, lepaskan logam, cincin, gigi palsu, dan benda lainnya yang dipakai oleh jenayah. Keenam, niat untuk memandikan jenayah dalam hati, walaupun di dalam hati niat harus tetap dilakukan. Ketujuh, setelah itu bersihkan rongga mulut, kedua lubang hidung, mata, dan juga telinga dengan kapas yang dibasahi air. Kedelapan,
Bersihkan kuku tangan dan juga kuku kaki dengan benda runcing tapi yang tidak melukai. Kesembilan, bersihkan kotoran jenayah dengan mendudukkan dan mengurut perutnya hingga kotoran keluar. Ini seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila seorang perempuan wafat lalu mereka hendak memandikannya, maka hendaklah mereka yang memandikan mulai dengan mengurut perutnya. Hadis riwayat Al-Khalil dan Ummu Sulaim. Kesepuluh, mulailah menyiram anggota wudhu dengan mengurutkannya secara tertib. Mulai dari anggota badan sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Ke-11, kemudian menyiram seluruh tubuh jenayah hingga rata, membersihkan dengan sabun, dan disiram sampai bersih. Ke-12, miringkan mayat ke sebelah kiri, kemudian bersihkan dengan air dan sabun dan siram kembali sampai bersih. Ke-13, kemudian miringkan ke sebelah kanan dan bersihkan anggota badan sebelah kiri dan bagian belakang sampai bersih.
Ke-14, terlentangkan kembali mayat tersebut, kemudian siram berulang kali, disunahkan bilangan ganjil hingga rata dan bersih. Ke-15, terakhir siramlah dengan air yang diberi kapur barus. Ke-16, setelah itu keringkan seluruh tubuhnya dengan handuk hingga kering. Setelah peralatan yang diperlukan untuk mengkafani jenazah sudah kita siapkan semua, maka langkah selanjutnya adalah membuat kain kafannya. Langkah pertama, membuat tali untuk pengikat sebanyak 8 helai, lebar tali kurang lebih 5-7 cm. Dari tali-tali tersebut, 7 helai untuk tali kain kafan dan 1 helai untuk cawat. Langkah kedua, membuat 3 lapis kain kafan yang panjangnya 2 meter per potong atau dengan ukuran tinggi jenayah ditambah 50 cm.
Langkah ketiga, membuat sorban atau kerudung. Caranya, guntinglah kain sepanjang 90 cm sampai 115 cm. Kemudian lipatkan antara sudut yang satu dengan yang lain sehingga membentuk segitiga. Sorban atau kerudung ini dapat berguna juga untuk mengikat dagu jenayah agar mulutnya tidak terbuka. Keempat, membuat baju. Caranya, guntinglah kain sepanjang 150 cm atau disesuaikan dengan tinggi rendah jenayah. Pertama, kain yang panjang 150 cm tersebut dilipat menjadi dua bagian. Kedua, lebar kain tersebut kemudian dilipat menjadi dua bagian yang sama sehingga kain tersebut membentuk 4 persegi panjang. Ketiga, guntinglah sudut bagian tengah menjadi segitiga. Keempat, bukalah kain tersebut sehingga bagian tengah kain akan kelihatan lubang berbentuk belah ketupat. Kelima, salah satu sisi dari lubang itu hendaknya digunting lurus sampai pada akhir tepi sehingga akan membentuk selai baju. Langkah selanjutnya dalam mempersiapkan kain kafan adalah dengan membuat sarung, yaitu caranya guntinglah kain sepanjang kurang lebih 125 cm atau lebih tergantung besar kecilnya jenayah. Langkah keenam, membuat cawat. Caranya, guntinglah kain kurang lebih 50 cm. Kain tersebut lipatlah menjadi 3 bagian yang sama. Kemudian salah satu ujungnya dilipat kira-kira 10 cm. Kemudian digunting pada bagian kanan dan kiri untuk lubang tali cawat. Pada lubang-lubang tersebut, masukkan tali pengikat cawat. Berilah kapas di sepanjang cawat, di dalam cawat tersebut maksudnya, dan kapas tersebut ditaburi kapur barus atau cendana. Langkah ketujuh, menyiapkan atau membuat kapas. Caranya, pertama, kapas tersebut dibentuk bujur sangkar dengan sisi kurang lebih 30 cm sebanyak 1 helai untuk penutup wajah. Langkah ke-8, menyiapkan kain kafan. Pertama, letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai, yaitu pada bagian atas kepala, bagian bawah dagu, bagian bawah tangan yang telah disedekapkan, bagian pantat, bagian lutut, bagian betis, bagian bawah telapak kaki. Yang kedua, bentangkan kain kafan tersebut dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk sejajar, tetapi tumpangkan sebagian saja. Sedangkan lapis ketiga dibentangkan di tengah-tengah. Jika jenayah menular atau mengeluarkan cairan terus-menerus, diberi plastik yang diletakkan sebelum kain kafan yang ketiga. Ketiga, taburkan pada kain kafan tersebut kapur barus yang telah dihaluskan.
Keempat, letakkan kain sorban atau kerudung yang berbentuk segitiga kira-kira tepat di atas kepala jenayah. Kelima, bentangkan kain baju yang telah disiapkan. Lubang berbentuk belah ketupat dari kain baju adalah untuk leher jenayah. Bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas. Keenam, bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Perkirakanlah letak sarung pada bagian pantat jenayah. Ketujuh, bujurkan cawat yang telah disediakan di bagian tengah dan diberi kapas untuk menutup kobul dan dubur jenayah. Seandainya kedua lubang tersebut masih mengeluarkan cairan, kapas dapat mudah menyerap. Kemudian langkah yang ke-9, pelaksanaan mengkafani. Pertama, letakkan jenayah membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain. Kedua, sisirlah rambut jenayah tersebut ke belakang. Apabila jenayah tersebut wanita, letakkan 3 pintalan atau kepang ke bawah kepala. Tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang berbentuk bulat. Tutuplah dengan lembaran kapas yang telah ditaburi kapur barus yang telah dihaluskan, yaitu pada sendi-sendi, sendi-sendi jari kaki kanan dan kiri, mata kaki dalam, luar, baik kaki kanan maupun kaki kiri, lingkaran lutut kanan dan lingkaran lutut kiri, kemudian tulang pantat kanan dan tulang pantat kiri, sendi-sendi jari tangan kanan dan sendi-sendi jari kiri, kemudian sendi pergelangan tangan kanan dan kiri, siku bagian dalam dan luar, pakaian lengan dan ketiak kanan dan kiri, pangkalan lengan dan ketiak kanan dan kiri, leher kanan dan kiri, dan yang terakhir wajah. Pasang cawat yang telah disediakan dan talikan pada bagian atas. Dekapkan kedua tangan jenayah dengan posisi seperti sedekap orang sholat. Yang kedelapan, lipatkan kain sarung yang telah disediakan. Kesembilan, kenakan baju yang telah disediakan dengan cara sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan jenayah. Kesepuluh, ikatkan sorban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. Ke-11, lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh jenayah.
selapis demi selapis sambil ditarik pada ujung atas kepala dan ujung bawah telapak kaki. Ke-12, kemudian talilah jenayah dengan tali yang telah tersedia, yaitu atas kepala, bawah dagu, bawah tangan yang telah dicakepkan, pantat, lutut, betis, dan bawah telapak kaki. Setelah syarat-syarat sholat jenayah sudah kita penuhi semua, maka tahapan selanjutnya dalam perawatan jenayah adalah mensolatkan, sebagaimana yang menjadi rukun dalam sholat jenayah. Sholat jenayah terdiri dari 4 takbir, yaitu setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, kemudian setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi, dan setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenayah. Kemudian takbir keempat membaca doa untuk keluarga jenayah dan diakhiri dengan bacaan salam. Berikut ini adalah contoh sholat jenayah laki-laki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.